Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang akan bertanya kepada Kak Mauludia untuk menunjang tugas saya mengenai tugas KWU kewirausahaan tentang keuangan atau hidup seseorang sebagai entrepreneur. Boleh perkenalan dulu Kak sebelumnya. Oke, nama saya Mulda Medanto Putri, biasa dipanggil Lodi. Oh, Kak Lodi. Saya asalnya dari Surabaya, iya. Dari Surabaya Kak Lodi. Jadi boleh saya bertanya-tanya Kak mengenai usaha yang Kakak geluti saat ini? Boleh. Kalau boleh tahu, nama usaha yang Kak Lodi geluti saat ini apa ya? Dan produknya itu seperti apa? Usaha yang digelutin sekarang itu roti Wigman, kayak bidangnya di food and beverage. Nah, Terus kayak stand makanan kekinian gitu sih. untuk nama produknya tadi apa ya? Wigman ya? Roti Wigman, iya. Roti Wigman. Itu sejenis apa Kak rotinya? Maksudnya bisa dijelaskan lebih detail untuk produknya? Kayak makanan kekinian yang berupa roti terus kayak gitu sih. Kita terinspirasinya kayak dari Jiwa Toast, Itos kayak gitu. Selain Wigman sendiri atau roti toast itu sendiri, apakah ada produk lain Kak? Buat sementara ini masih belum sih, masih fokus di bidang roti toast ini aja. Sementara ini, kalau kedepannya mungkin bisa buka minuman kalau ada dana yang memadai. Apa alasan Kak Lodi memulai usaha ini? Uh, karena ini sih pengen mengembangkan ini apa kemampuan sama apa mengembangkan kemampuan sama pengen coba hal-hal baru aja. Hal baru, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa diceritakan nggak Kak? Secara singkat aja bagaimana Kak Lodi bisa memilih usaha Wigman ini. Jadi pertama buat usaha tos ini tuh apa sih inspirasinya Kak? Inspirasinya sebenarnya ini kayak apa kan bertiga ya, bukanya bertiga, jadi ini kayak kesepakatan bersama kayak gitu, pengen sama teman-temanku rembukan pengen buka usaha nih, enaknya buka usaha roti buka usaha bidang apa ya gitu. Pertamanya kita juga mau selain makanan, waktu itu kita mau usaha baju tapi nggak jadi, akhirnya kita lebih ke prefer ke usaha makanan, karena sekarang kan emang lagi banyak banget yang diminatin di bidang usaha makanan, dan orang juga carinya kan cari makanan, suka cari cemilan kayak gitu, jadi kita lebih prefer ke bisnis makanan. Oh, berarti ini usahanya berempat ya tadi bareng sama temen ya, bukan pribadi ya? Baik. Iya. Kira-kira sudah berapa lama Kak Kakak melakukan usaha ini? Sudah jalan 6 bulan. Wah, udah lama ya, berarti udah hampir 1 tahun. Untuk modalnya sendiri berapa Kak modal awal yang dikeluarin? Modal awal yang dikeluarin itu 9 juta. 9 juta, kurang lebih 9 juta. Berarti itu 9 juta itu patungan gitu ya? Iya. Untuk penghasilan sendiri yang diperoleh paling rame perharinya berapa kira-kira Kak? Kalau paling rame bisa sampai 400, 500 sih. Wah, lumayan ya Kak ya. Kalau untuk Ya. jualannya sendiri kira-kira mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita bukanya dari jam 4 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Untuk perharinya kira-kira berapa pieces Kak paling rame itu yang laku terjual? Bisa 30, kalau paling rame biasanya 35 sih, 35. Itu per rotinya harganya 8.000 sampai 15.000. Oh, jadi 35 kalau biasa ya 20.
kayak gitu. Banyak ya Kak ya variannya kayaknya. Iya. Kalau variannya juga lumayan sih, kita ada beberapa varian, dari varian yang manis sampai varian yang asin kita sediain. Dan emang harganya terjangkau karena emang kita niat awalnya buka usaha ini buat kita pengen menciptakan makanan yang kekinian tuh bisa dinikmatin sama semua kalangan gitu, baik dari yang kalangan ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah, dari range umur dari ABG sampai orang tua semuanya bisa nikmatin gitu sih. Kalau dari promosinya sendiri itu dari mana ya Kak kira-kira? Promosinya kita ambil dari insight sih biasanya, kayak promosi bawaan dari Instagram. Kalau nggak itu pakai jasa fotografi, itu kan juga bentuk promosi ya. Akhirnya produknya bisa tersebar luas sih. Untuk pembeliannya sendiri selain langsung dan take out, apakah ada kayak bekerja sama dengan Gojek atau Grab sejenisnya itu Kak? Iya, kita udah daftarin produknya ke Grab, GoFood, dan kalau untuk mempermudah ya, mungkin kalau di Grab, GoFood kan ongkirnya biasanya bisa agak mahal nih. Jadi kita sediain kayak Mister Speedy, jadi ongkir pun nggak terbebani buat pembeli. Oh begitu. Kan karena ini tadi temanya mengenai keuangan hidup seorang entrepreneur, pertanyaan selanjutnya untuk menunjang kebutuhan Kakak, dari mana Kak Lodi mendapatkan kebutuhan finansial atau uang selain dari usaha Wigman sendiri Kak? Kalau selain di Wigman, saya kerja sebagai karyawan, dan saya ada usaha kecil-kecilan all shop gitu di rumah, kayak terima pesanan paket, terus kayak muslimah staff kayak gitu, jual kayak alat-alat muslimah kayak bergo, jilbab, mukena, dan lain sebagainya. Kalau boleh dicantumkan nama Instagram dari all shop-nya apa ya? Syawkila_staff. Oh, Syawkilah_staff. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa yang Anda habiskan untuk kebutuhan Anda per bulannya, Kak Lodi? Kalau untuk kebutuhan kayak pribadi kayak skincare segala macam gitu ya. Iya. Kurang lebih sih 500-an. Itu udah include kayak baju, skincare, tas. Tapi kan nggak mungkin tiap bulan kita beli barang baru ya, kayak semuanya kayak baju, tas atau sepatu kan mungkin beberapa bulan sekali. Tapi kalau paling enggak itu 1 bulan 500.000. Terus bagaimana cara Anda untuk mengatur atau memanage kebutuhan finansial Anda atau uang Anda, Kak Lodi? Untuk memanage aku biasanya kayak ini sih, listrik atau atur keuangannya itu udah dari jauh-jauh hari, biar kalau semua memang udah ada uangnya, kita nggak luar dari jangkauan, kayak nggak kebablasan lah ya bahasa gampangnya. Dan ada beberapa yang udah dijadiin skala prioritas. Tentunya kalau untuk bayar cicilan disendiriin, buat saya pun juga disendiriin kayak gitu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, keuntungan atau feedback apa yang Kak Lodi peroleh selain dari penghasilan, keuntungan penghasilan ya, selain keuntungan penghasilan melalui punya usaha sendiri atau entrepreneur gitu? Sama pelajaran baru, contohnya kayak dari sebelumnya kita kan nggak pernah belajar tentang edit foto, ngurus feed, terus kayak ngurus keuangan
usaha juga kan sebenarnya kita nggak memegang seperti itu, tapi setelah adanya usaha ini kita lebih belajar banyak untuk cara ngadepin customer, terus cara cara nerima apa eh, keluhan-keluhan customer, terus cari jagoan buat masalah-masalah bisnis juga kita pastinya belajar sih, pengalaman kita. Baik Kak Lodi, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak Kak Lodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai keuangan hidup seseorang yang bukan sebagai entrepreneur. Baik, sebelumnya bisakah Anda memperkenalkan diri? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Jasmina Salsabila, asal dari Ponorogo, status sebagai mahasiswa. Oh baik, apakah saya boleh bertanya-tanya Kak? Boleh. Untuk kesibukannya apa ya Kak yang dilakukan saat ini? Untuk kesibukannya saat ini, saya sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu Universitas Islam Negeri Bandung. Untuk sekarang semester berapa Kak, kalau boleh tahu? Untuk sekarang sudah memasuki semester 3. Sama ya Kak ya berarti. Kan untuk tadi tema dari tugas saya adalah mengenai keuangan hidup seseorang yang bukan sebagai entrepreneur. Untuk menunjang kebutuhan Anda, dari mana Anda mendapatkan kebutuhan finansial Anda atau uang Anda? Untuk kebutuhan keuangan atau finansial yang saya dapatkan, untuk saat ini kebutuhan saya masih ditanggung oleh orang tua. Jadi saya mendapatkan keuangan atau finansial itu dari orang tua saya. Baik Kak Jasmine, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa yang Anda habiskan untuk kebutuhan Anda per bulannya? Untuk per bulannya sekitar 600.000. 600.000. Baik, apakah Anda mencari tambahan penghasilan lainnya dan dari mana selain dari sumber penghasilan sebelumnya? Untuk saat ini saya belum ada penghasilan tambahan dan untuk saat ini maaf saya belum ada penghasilan tambahan dan mungkin untuk seterusnya bisa direncanakan. Jadi belum ada penghasilan tambahan dari penghasilan sebelumnya. Jadi akan direncanakan ya Kak ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengatur dan memanage kebutuhan finansial atau uang Anda? Untuk mengatur atau memanage keuangan bisa didahulukan untuk kebutuhan yang mendesak atau yang urgent dulu, baru nanti dengan kebutuhan yang hanya diinginkan saja. Bagaimana jika ada kebutuhan yang mendesak, misalnya ingin dibeli? Jika ada kebutuhan mendesak yang ingin dibeli, tergantung dari kebutuhannya itu. Dia termasuk kebutuhan yang penting atau tidak terlalu penting. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, apa keuntungan sekaligus kerugian dari kebutuhan yang Anda peroleh bukan dari entrepreneur atau berbisnis pribadi? Karena kebutuhan atau keuangan masih ditanggung oleh orang tua, jadi keuntungannya belum memikirkan tentang
pekerjaan, dan kerugiannya kerugiannya mungkin untuk membeli sesuatu yang kita inginkan ada kekurangan, nanti ada waktu tertunda untuk membelinya. Baik Kak Jasmine, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.